Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Mar'atus Solihah, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan topik penting mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama-tama, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan saya bahas kali ini. Baik, di sini mungkin ada teman-teman yang mengetahui apa sih pergaulan bebas itu? Jadi, pergaulan bebas adalah proses bergaul tanpa terarah, tanpa terkontrol, dan tanpa memperdulikan aturan atau norma yang ada di masyarakat. Akibatnya akan merusak citra diri sendiri, masyarakat, orang-orang sekitar, dan lingkungan yang seharusnya dijaga, terutama pada kalangan remaja. Bentuk pergaulan bebas yang sering sekali kita lihat di masyarakat dan di sekitar kita, diantaranya yaitu adalah perbuatan zina. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang mengetahui apa sih perbuatan zina itu? Jadi zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni atau perbuatan keji. Sedangkan secara istilah, zina adalah perbuatan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada hubungan pernikahan. Menurut KUHP, zina adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Hal ini juga dicantumkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Dari kata-kata janganlah mendekati zina, sebenarnya sudah bisa difahami bahwa tidak boleh mendekati apapun yang menyebabkan zina, seperti pacaran, bergandengan tangan, atau apapun yang bisa menimbulkan syahwat. Baik, pelaku perbuatan zina ini dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku perbuatan zina ghairu muhsan dan pelaku perbuatan zina muhsan. Yang pertama, pelaku perbuatan zina ghairu muhsan. Ada yang tahu pengertian dari itu? Pelaku perbuatan zina ghairu muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah sama sekali. Sedangkan pelaku perbuatan zina muhsan adalah pelaku yang sudah menikah atau sedang dalam hubungan pernikahan. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan dan pelaku zina muhsan itu juga berbeda. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam atau dilempar batu sampai meninggal dunia. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan ini juga disebutkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Dalam pasal 284 KUHP juga disebutkan bahwa perbuatan zina diancam 9 bulan penjara. Namun dalam KUHP ini tidak semua perbuatan zina bisa dihukum. Hanya perbuatan zina yang dilakukan oleh suami istri atau yang sudah menikah saja
dan tuntutan bagi pelaku juga hanya bisa dilakukan oleh suami itu sendiri atau istri itu sendiri. Sedangkan dalam ketentuan Islam, hukuman perzinaan baru bisa dihukumi ketika memenuhi 4 unsur. Di antaranya, yang pertama, dilakukan di luar hubungan pernikahan. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang mukallaf. Yang ketiga, dilakukan tanpa paksaan dan secara sadar. Yang keempat, terdapat bukti-bukti telah adanya perbuatan zina. Di antaranya, yang pertama, saksi. Para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 saksi yang beragama Islam, berakal, baligh, hifdzun atau mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. Yang kedua, pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Yang ketiga, adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Contoh-contoh mendekati perbuatan zina yang ada di sekitar kita. Di antaranya, yang pertama, pergaulan bebas seperti pacaran, berduaan, berpelukan, bahkan berciuman. Yang kedua, mendatangi tempat yang membangkitkan syahwat. Yang ketiga, berfantasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, menonton konten yang merangsang nafsu atau melakukan VCS. Yang kelima, membaca bacaan yang membangkitkan birahi. Yang keenam, berpakaian terbuka atau transparan yang memperlihatkan lekuk tubuh. Adapun akibat dari perbuatan zina diantaranya adalah yang pertama, dilaknat oleh Allah dan Rasul, itu pasti. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitar. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Yang keenam, apabila anak hasil perbuatan zina ini berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Nah, teman-teman, saya memiliki tips untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga pergaulan sehat dan bijak menggunakan teknologi. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat dengan pakaian sopan sesuai syariat. Yang ketiga, memilih teman yang baik agar terbawa pada kebaikan. Yang keempat, menjauhi tempat maksiat dan lingkungan yang memicu pergaulan bebas. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan zikir. Yang ketujuh, berpuasa untuk mengendalikan nafsu dan menjaga diri. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi, bisa ditarik kesimpulan di antaranya. Yang pertama, pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa terkontrol sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan. Yang kedua, zina adalah bentuk dari pergaulan bebas. Yang ketiga, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 melarang mendekati zina karena keji dan berbahaya. Yang keempat, zina adalah hubungan badan di luar pernikahan. Yang kelima, pelaku zina ada 2, yaitu pelaku zina muhsan dan pelaku zina ghairu muhsan. Yang keenam, hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam, sedangkan zina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Yang ketujuh, pezina ghairu muhsan ini hukumannya dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita jaga diri dan hati kita, jaga pergaulan kita, jauhi pergaulan bebas dan zina, karena itu tidak baik untuk kita. Kita pengen masa depan yang baik, dan itu dimulai dari keputusan yang benar hari ini. Teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.